Tak cuma aniaya pegawai, George juga pernah celakai keluarganya. Fakta baru terkait sosok anak bos toko roti sadis, George Sugama Halim yang aniaya pegawai kembali jadi sorotan. Pasalnya baru-baru ini pihak keluarga mengurai klarifikasi terkait perangai buruk pelaku. Ternyata George Sugama Halim bukan baru satu kali ini saja bertindak kasar hingga melukai orang lain. Diakui keluarganya, George Sugama Halim bahkan pernah mencelakai orang tua dan kakaknya hingga terluka parah. Seperti diketahui, George Sugama Halim viral lantaran videonya saat menganiaya pegawai bernama Dwi Ayu Darmawati tersebar di lini masa. Dalam video terlihat George Sugama Halim secara membabi buta melempari korban dengan berbagai macam barang di toko rotinya. Akibat kejadian yang terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 itu, korban yakni Dwi Ayu pun mengalami luka memar di sekujur tubuh dan kepalanya bocor. Terkait kasus yang menimpa pegawainya itu, pihak pemilik toko roti Linda Yes pun mengungkap fakta soal aksi sadis yang dilakukan anaknya, George Sugama Halim. Tak keberatan anaknya dilaporkan ke polisi, orang tua pelaku justru enggan menutup-nutupi fakta. Bahkan pihak keluarga ingin agar kasus tersebut diproses secara cepat. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengan sesungguhnya Linda Yes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Tulis klarifikasi keluarga pelaku dalam akun Instagram toko roti Linda Yes yang beralamat di Cakung, Jakarta Timur. Lebih lanjut dalam klarifikasinya itu, keluarga pelaku mengurai sosok asli George Sugama Halim. Ternyata diungkap keluarganya, pelaku punya keterbelakangan dalam kecerdasan akademik dan emosi. Perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites, akui keluarga pelaku. Karenanya, pelaku kabarnya kerap berbuat kasar lantaran tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam klarifikasi tersebut, keluarga bahkan menyebut George Sugama Halim pernah mencelakai keluarganya sendiri. Ibu pelaku, Linda disebut-sebut pernah mengalami luka parah akibat dibanting George Sugama Halim. Pun dengan kakak pelaku yang juga pernah kepalanya bocor lantaran perangai buruk pelaku. Bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku Pern mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, pungkas keluarga pelaku. Penjelasan pihak kepolisian. Sementara itu, penyidik Polres Metro Jakarta Timur mengurai penangkapan pelaku yakni George Sugama Halim. Diungkap penyidik, George Sugama Halim tidak kebal hukum seperti yang pelaku katakan sebelumnya. Buktinya adalah kepolisian sigap menangkap George Sugama Halim yang kabur ke wilayah Sukabumi pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menyebut pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu. Saat ditangkap di sebuah hotel kawasan Sukabumi semalam, George pasrah. Dalam video penangkapan yang dilansir dari Kompas TV, terlihat Aibtu Zakaria alias Jacqueline Chopper yang pertama masuk ke dalam kamar guna mendatangi pelaku. Didatangi kepolisian, George Sugama Halim tersenyum tipis sembari membereskan selimut yang menutupi kakinya. Bak grogi, George Sugama Halim juga berkali-kali menggaruk tangannya saat melihat kedatangan polisi. Tanpa basa-basi, Jacqueline Chopper pun langsung mengurai maksud dan tujuan timnya datang menyambangi George Sugama Halim. Sudah paham ya George? Sudah paham? Masalahnya sudah paham, ujar Jacqueline. Iya, ujar George Sugama Halim pelan. Setelah itu, George Sugama Halim pun langsung dibawa polisi keluar hotel. Lantaran tidak melawan, George Sugama Halim tidak diborgol atau tangannya diikat dan hanya digiring penyidik. Untuk diketahui, dalam kasus penganiayaan terhadap pegawainya, George Sugama Halim dijerat pasal 351 KUHP terkait penganiayaan. George sempat kabur ke Sukabumi usai sesumbar kebal hukum.
Anak bos toko roti bernama George Sugama Halim yang melakukan sejumlah penganiaya terhadap pegawai perempuannya, kini ditangkap di satu hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyampaikan alasan George kabur ke Sukabumi lantaran video penganiayaannya sudah terlanjur viral ke berbagai media sosial. Informasi ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali kepada wartawan, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Mereka merasa terancam kalau masih berada di rumahnya, toko roti, karena video penganiayaan yang sudah viral, kata Kombes Nicholas Ari. Selain itu, Nicholas mengatakan George pergi bersama keluarga ke hotel tersebut. Namun, ibu pelapor yang juga bos toko roti tersebut memberitahukan kepada polisi terkait keberadaan mereka hingga akhirnya ditangkap. Iya, pergi sekeluarga. Ibunya pelaku yang memberitahu kepada penyidik tentang keberadaan mereka di Hotel Sukabumi, ujarnya. Pelaku pun berhasil ditangkap pada Senin, 16/12, dini hari. Ia ditangkap oleh tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur di sebuah hotel daerah Sukabumi, Jawa Barat. Di sisi lain, pegawai perempuan toko roti berinisial D yang menerima sejumlah perlakuan kejam dari pelaku mengungkap ulah anak bosnya yang melakukan penganiayaan hingga melemparkan kursi. Korban menyebut pelaku sempat sesumbar kebal hukum. D bercerita peristiwa penganiayaan sudah terjadi berulang kali hingga dirinya memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Alih-alih takut, pelaku justru berkata korban tidak bisa memenjarakan dirinya. Sebelum kejadian ini saya pernah dilempar meja. Tapi tidak mengenai saya dan saya dikatain babu dan orang miskin. Dia merendahkan saya dan keluarga saya. Dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bakal bisa masukin gua ke penjara, gua kebal hukum. Kata D kemudian pada Kamis, 17/10. Aksi arogan pelaku terulang. Saat itu pelaku meminta korban untuk mengantarkan pesanan makanannya. Tetapi korban menolak lantaran tengah bekerja dan juga hal tersebut bukan bagian dari tugasnya. Saat itu pelaku mengamuk hingga melakukan penganiayaan. Korban dilempar menggunakan beberapa barang termasuk kursi hingga membuat kepala korban bocor. Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi, meja, mesin bank dilakukan berkali-kali dan semua barang yang dilempar oleh si pelaku semua kena tubuh saya, kata dia. Setelah saya dilempari barang di situ bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang tapi tas dan HP saya masih tertinggal. Di dalam pas saya mau ambil tas dan HP saya di situ saya dilempari lagi pakai kursi berkali-kali akhirnya saya kabur dan terpojok tidak bisa kemana-mana, jelasnya lagi.